Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman Tuhan. Dari Keluaran 24 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itulah di dalam setiap ibadah minggu, setiap kali selesai membaca epistel dari Alkitab, kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan yang berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Formula ini bermakna bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk didengar saja atau diucapkan saja, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup keseharian. Hal tersebut berlaku sejak zaman umat Israel sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika Musa memberitahukan kepada bangsa Israel tentang firman Tuhan dan segala peraturan Tuhan yang telah diterimanya, orang Israel kemudian menjawab serentak dengan berkata, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat 3. Dua kali mereka berkata demikian, yang kemudian diulang di ayat 7 ini, yang mengatakan segala firman yang telah diucapkan firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dalam kehidupan pada umumnya, sesuatu hal dilakukan oleh seseorang adalah setelah mendengar dan mengerti. Dalam konteks beragama, ada beberapa kategori sikap orang tentang firman Tuhan, yaitu yang pertama, tidak tahu apa-apa sehingga tidak berbuat apa-apa. Tahu sedikit dan berbuat sedikit. Tahu sedikit tetapi berbuat banyak. Tahu banyak tetapi tidak berbuat apa-apa. Atau berbuat sangat sedikit. Yang kemudian mengetahui banyak dan berbuat banyak. Dari sikap yang di atas, kategori manakah kita? Orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga tidak berbuat apa-apa, tentu dapat dimaklumi. Orang yang tahu sedikit dan berbuat sedikit juga, dapat juga kita mengerti. Orang yang tahu banyak, tetapi tidak melakukan apa-apa, sesungguhnya adalah orang yang paling malang. Karena orang yang demikian sesungguhnya sudah mati, walaupun secara fisik masih hidup. Orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan dan kebenarannya, tetapi tidak melakukannya, sesungguhnya jiwanya sudah mati. Orang yang demikian tentu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengetahui banyak firman Tuhan dan kebenarannya, dan berbuat banyak dalam hidupnya. Tetapi orang yang paling luar biasa adalah orang yang tahu sedikit, tetapi berbuat banyak. Bandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus menceritakan, ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah jalan ia disamun dan dianiaya, kemudian ditinggalkan oleh penyamun, tergeletak di pinggir jalan karena tidak berdaya. Kemudian lewatlah seorang imam Yahudi. Ketika orang yang disamun meminta pertolongan, dia tidak mau menolongnya, berjalan meninggalkan dia. Selanjutnya di belakangnya lewat seorang Lewi. Ketika bertemu dengan orang yang disamun juga memohon pertolongan. Tetapi orang Lewi juga meninggalkan dia dengan alasan masih banyak urusan yang lain. Tetapi kemudian lewatlah seorang Samaria. Dia menolong dan membalut orang yang disamun tersebut. Dia membawanya berobat dan menanggung biaya pengobatan dari orang yang disamun tersebut. Imam dan Lewi adalah golongan yang tahu banyak tentang hukum Taurat dan firman Tuhan dan dianggap suci, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang yang menderita tersebut. Sebaliknya orang Samaria dianggap najis dan tidak tahu tentang hukum Taurat dan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia berbuat lebih baik dari imam dan orang Lewi.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan dan jangan hanya pendengar saja. Orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa adalah orang yang munafik, yang sibuk membicarakan dan membahas tentang firman Tuhan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan yang baik, bukan hanya pendengar saja. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, agar kami boleh menyatakan komitmen bahwa semua firman yang kami dengar akan kami lakukan dan pelihara dalam kehidupan keseharian, hingga hidup kami berbahagia dan nama-Mu boleh kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.